Walaupun kita tidak pernah tahu dari mana setrum itu rembulan. Tahu gak setrumnya rembulan dari mana? Setrumnya matahari dari mana? Kenapa bisa nyala? Betul. Ketika kita mau sholat malam, sholat sunat hajat, baik sholat sunat tahajud, pandanglah ke langit. Renungkan dalam-dalam tentang keagungan kuasa ciptaan Allah. Betul. Ciptaan Allah yang paling pertama, yang paling hebat, Allah menciptakan rembulan. Rembulan senantiasa menerangi alam semesta ini, walaupun di sekitarnya itu berada di tengah dan di antara kegelap. Rembulan senantiasa setia. Hilir mudik, hilir berganti dengan matahari. Ketika pagi menyambut matahari, maka bergantianlah dengan matahari. Di situ sudah ada di dalam tanda-tanda puasa Allah. Puasa Allah. Begitupun juga pada hari ini, Ibu Ustazah Maryam dan ibu-ibu ustazah yang lain mengadakan acara peringatan pemeriahan Isra dan Mi'raj, di mana di sini sekelumit kisah pernah terjadi, kisah yang penuh rahmat dan barokah di bulan Rajab ini, di mana diturunkannya oleh Allah perintah kewajiban kita di dalam lima waktu, meyakini adanya kisah Isra wal Mi'raj. Kalau dengan kacamata akal tidak nyampe, wahai saudaraku, betul? Tapi harus dikejar dengan kacamata iman. Betul? Sama dengan kita meyakini adanya mati, sama dengan kita meyakini adanya penyakit, sama dengan kita meyakini adanya sakit. Kalau satu rumah ada yang kena paru-paru satu, mungkinkah semua rumah kena paru-paru semua? Tidak. Dirinya sendiri hidupnya nggak pura-pura, polipnya naujubillah. Kayak begitu. Kayak begitu. Kalau Allah murah kepada kita, kalau Allah kasih sayang kepada kita, masa iya kita hamba yang diciptakannya menjadi orang yang pelit? Betul? Gak murah rezeki, murah-murah senyum. Kadang ada orang cembetut aja, punya duit, kagak punya duit, cembetut aja. Ada yang begitu. Belah mana jalan mana? Muasa kita ngaji jalan mana? Lanjut. Memperingati peringatan Isra wal Mi'raj agar kita memetik sebuah hikmah di dalamnya. Tidak hanya memeriahkan, tidak hanya memperingati, tetapi diri sendiri harus merasa diperingati. Betul lah, betul. Betul. Kalau ngaji orang lain mah paling pinter. Si Fulan udah ke kredit motor baru, si Fulan udah kebangun rumah baru. Kalau melihat takdir hidup orang lain paling pinter. Kalau urusan iriin takdir hidup orang lain paling pinter. Tapi takdir hidup kita sendiri tidak pernah kita sadari. Kita renungkan dalam-dalam bahwa segala daya dan kekuatan yang ada pada kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira Rasul bisa nggak di-Isra di-Mi'rajkan kalau tidak melebur ke dalam aula? Tidak. Betul? Logikanya Rasul diajak menaiki buruk. Di sini ada jasa sosok yang begitu berharga. Beliau adalah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu. Makanya kita majelis ini, jamaah majelis ini merasalah berbangga hati bisa mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Betul? Karena katanya Nabi yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba ilaihi, manusia akan dikumpulkan dengan yang dicinta. Kita ngandelin ibadah mas, sholat masih belentang-belentong, betul? Zakat masih kadang dihitung-hitung, betul? Dengan mencintai ulama dengan cinta saja. Gua datang besok mengaji, besok mah hadir. Gua ngelihatnya Ustazah Maryamnya dah, betul? Gua ngelihat Ustazahnya dah. Tiap hari anu beliau keliling ngajarin ilmu agama, betul? Teriak-teriak asal pagi, baca tahlil asal pagi, baca ratib asal pagi, ngundang yang diundang mah lagi ngegejruk, apa nandur seumur umur.
Betul? Betul. Cinta ke ulama, kumpul di dunia dengan ulama, insya Allah besok pasti kumpul di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin, amin, Allahumma. Yang saya hormati, yang Allah muliakan para aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer. Ada gak Pak Lurahnya, Bu Lurahnya? Ya udah, nanti diwakili juga kan ya. Aparatur pemerintahan desa Langgasari, kecamatan, cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Semoga dengan masih adanya Isra Mi'raj, Allah tambah rahmat dan keberkahan kepada kita semua, khususnya kepada masyarakat yang ada di desa Langgasari ini. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Kalau bukan sebab kasih sayang, ibu punya dua anak, yang satu soleh, yang satu geblek. Sayangan kemana? Sayangan kemana saya mau tanya? Sayang dua-dua, gebleknya anak buah, solehnya pun anak buah. Betul, betul. Gebleknya merenang separuh, nurun gebleknya sama yang seorang, separuh nurun solehnya sama yang seorang. Sama dengan Allah. Allah itu yang menciptakan baik dan buruk. Oh, setiap manusia ada kebaikannya, ada keburukannya. Orang buruk pun sama, dia pasti punya kebaikan. Betul? Betul. Maka kita jangan mudah memponis, lu mah kagak pernah sholat, jangan kagak pernah neraka, kayak begitu. Anak rumah kerjanya di warung remang-remang, neraka, kayak begitu. Gua mah tukang sholat, gua mah ahli surga, salah juga. Betul. Merasa diri lebih baik dari orang lain pun salah. Sholat nggak tasbih, baca kalimat la ilaha illallah. La-nya saja nih, katanya Syekh Imam Nawawi, Syekh Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, perhatikan di hati, nggak lalai. Tiada Tuhan selain Allah, apalagi diisi wujudi damba pengwalafatul awadisi qiyamu binafsihi wadaniyah kurrat irodat. Diisi itu di dalam hati. Bari ngucap la ilaha illallah, barulah ini dosa-dosanya dihapus oleh Allah 4.000 tahun. Amin Allahumma amin Allahumma. Makanya ketika kita mengucap ini bagaimana? La ilaha illallah, bocah-bocah pengen jajan bocah. Betul. Ketika kita mengucap, loh, yang benar apa dua-dua yang mengucap la ilaha illallah. Cuma nggak tasdik, nggak melebur ke dalam alam iman, keyakinan, yang aku yakin kepada Allah bahwasanya tiada tempat untuk kita bergantung. Hatta diri sendiri, keluarga, rumah tangga, usaha, anak, cucu, keturunan, bisnis. Ketika kita sedang sholat, Allahu Akbar, jangan keingetan sedang kuat takut hilang di luar masjid. Berarti kan akbaran sendal daripada Allah. Betul? Begitu sholat, Allahu Akbar. Jangan-jangan samping gua kena corona ya. Betul? Jangan-jangan ini sedang artil gua hilang di luar sholat. Berarti sudah terkalahkan kebesaran Allah dengan kebesaran apa yang kita pikirkan. Betul? Berarti ini termasuknya munafik. Betul? Betul. Ketika kita memahami apa yang disal Isra wal Mi'raj, turunnya perintah sholat. Di dalam sholat itu ada inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
Sholatku ayatnya, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, karena siapa? Bukan karena kita kan? Betul? Karena kita, bukan karena kita, tapi karena Allah. Kita tidak punya daya dan kekuatan, makanya ketika kita Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila ini wajah wajib, begitu mengucap inna sholati, diartikan di dalam hati, sholatku wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku karena Allah. Orang yang dikebukin dibayar 100.000 setiap waktu sholat, kalau belum diberi taufik hidayah oleh Allah, tidak akan tergerak dia mau ibadah. Betul? Betul? Kalau tugas kiai menyampaikan urusan taufik hidayahnya kuasa Allah. Ketika Isra wal Mi'raj baginda Nabi, Rasul mau menaiki binatang yang namanya buruk, makhluk yang bernama buruk. Ketika Rasul mau menaiki makhluk yang bernama buruk ini, kan tinggi besar buruk itu. Lantas datanglah ruh sul kasroi alif domahu a e o. Saya mau tanya, tiap lebaran ingat gak kasih baju koko buat ustaz itu? Ayo, tiap lebaran ingat gak nganterin rantang, pakai pedak-pedak ya sama guru ngaji? Betul? Lagi mana bismillahnya mau barokah? Bener-bener? Alhamdulillah. Syekh Abdul Qadir Jilani, ini Syekh Abdul Qadir, ini cicitnya Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jilani ini keturunan cicit daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabatnya Nabi yang dinikahkan dengan putri kesayangannya Fatimah Asy-Syahra. Di saat Rasulullah sudah wafat tiada, Sayyidina Ali ini ujlah penyucian. Beliau nggak mau menggantikan kebesaran waktu itu Jazirah Arab. Maka terlahirlah dari Sayyidina Hasan dan Husain ini, yaitu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Tatkala beliau mau mondok pesantren pertama kali, nih ibu, dengerin apa enggak? Lanjut ini. Syekh Abdul Qadir Jilani mau pesantren, beliau dalam keadaan yatim. Akhirnya ibunya menjahitkan uang beberapa puluh dirham. Kalau bahasa sekarang mah puluhan dirham itu puluhan juta di ketiaknya dia, dijahit di dalam ini. Nah, kalau kamu mau mondok pesantren ke Baghdad, nanti ibu carikan saudagar yang mau berdagang ke negeri Baghdad. Cuma ibu nitip, nah itu peninggalan dari almarhum bapak kamu di ketiak kamu. Uang beberapa puluh dirham, puluhan juta. Ketika dititipkan kepada saudagar yang kaya raya mau berdagang tadi itu, maka ikutlah Syekh Abdul Qadir. Di tengah jalan, Syekh Abdul Qadir Jilani ingat amanah ibunya. Nah, kemanapun kamu berjalan, dimanapun kamu berpijak, jaga yang nomor satu adalah kejujuran. Makanya tirakat yang paling susah kagak ngebohong. Betul? Orang suruh mati geni mah gampang. Betul? Suruh puasa beres. Betul? Suruh wiridan berapa ribu insya Allah sanggup. Kalau mau dikasih wiridan buat lunas utang mah. Betul? Tapi disuruh kadang ngebohong 24 jam ngurangin bohong, itu susah itu. Betul? Betul? Syekh Abdul Qadir Jilani cuma dititipin itu sama emaknya. Nah, jaga itu kejujuran. Begitu di tengah jalan, Syekh Abdul Qadir Jilani, pasukan para pedagang ini dirampok sama kawanan perampok. Begitu dirampok yang lain dipretelin semua, tinggal anak kecil namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ditanya sama perampok, kamu bawa apa nak? Saya bawa uang puluhan dirham di ketiak saya, dijahit sama emak saya. Saking jujurnya Syekh Abdul Qadir, lah bocah kecil bawa duit puluhan juta ngaku dewek, lah perampoknya bingung. Yang benar kamu tahu, benar ini di ketiak saya dijahit sama emak saya, mau diambil aja. Akhirnya tuh perampok salut, ya udah lu bisa aja dulu.
Begitu yang lain dari pretelin, dibawalah dia sama pimpinan si perampok itu. Dibawa ke pimpinan si perampok. Bos, ini ada bocah kecil ngaku bawa uang puluhan dirham, puluhan juta di dalam ketiaknya dijahit sama